Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Harry di channel Kang HS88. Gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini gue mau nge-review motor titipan dari Allah Subhanahu wa taala ke gue. Gue mau nge-review modifikasi apa aja sih yang udah gue lakuin di motor ini. Ya, gue nge-review ini bukan bermaksud untuk sombong atau pamer ya guys. Karena gue tujuannya agar jadi referensi buat teman-teman. Modifikasi di ZX 25R ini biar lebih menarik lagi untuk dilihat. Biar lebih keren lah intinya ya. Menurut kita gitu kan. Bukan menurut orang lain. Karena kalau kita memodifikasi motor, itu gimana caranya kita merasa puas atau ngerasa ya intinya puas lah dengan modifikasi kita. Tapi ya caranya kita modifikasi itu jangan mendengarkan apa kata orang, tapi menurut kita bagus dan kita cocok kita lakukan. Oke, yang pertama kita bahas dari depan dulu guys ya. Di sini ada windshield. Windshield yang gua pakai ini punya windshield dari merek Crab. Ya, merek Crab ini kenapa gua pilih? Karena di sini guys, finishingnya itu menurut gua bagus. Dia nggak lancip, ada bulut-bulutan kayak gini. Sama kayak punya bawaan standar dari ZX 25R. Tapi ini lebih baik lagi tampilannya dibanding punya bawaan ZX 25R. Nah, untuk windshield ini harganya 750.000 guys. Nah, kita ke bawah guys. Di sini ada mirror blinking. Ini mereknya SF. Ya, kenapa gue pilih ini? Karena menurut gue tampilannya itu benar-benar keren guys. Dibandingnya merek-merek lain, gue suka ini. Dan ini harganya itu 250.000. Nah, di atas sini cuma dua ini yang gue modifikasi guys. Nah, setelah itu kita turun ke bawah. Nah, di bawah ini ada modifikasi yang menurut gue ini yang sangat bikin ZX 25R ini makin ganteng guys. Kenapa? Karena ZX 25R itu bawaannya single disc ya. Single disc kenapa? Menurut gua motorsport single disc itu kurang menarik. Makanya gua pasang double disc, tapi double disc-nya gua pasang bukan yang head on, tapi menurut gua bagus, tapi yang penting fungsinya dapat juga. Nggak perlu head on, tapi menurut gua ya ini udah bagus guys. Nah, yang gua pasang double disc-nya itu ala-ala ZX 4RR guys. Nah, apa aja sih dari double disc ini yang gua pasang? Yang pertama yang harus diganti itu adalah bottom shock guys. Bottom shock ini punya ZX 4RR guys. Ini harganya 1,5 juta, sudah termasuk dengan asnya. Jadi pas gua beli, bottom shock sudah terpasang as, jadi tinggal pasang aja ke ZX 25RR. Ini PNP, nggak usah rubah-rubah apa-apa lagi, karena sama. Nah, habis itu, selain bottom shock, kita itu harus beli ini guys. Ini adalah kaliper. Kaliper yang gue pakai itu punya Z900 biar sama dengan yang ZX 25R yang sebelah kanan. Tapi ini khusus kiri guys ya. Khusus kiri dan bukan punya ZX 25R yang sebelah kanan gue pindah ke kiri, tapi emang ini khusus kiri. Makanya tampilan jauh lebih bagus. Nah, ini harganya barunya itu 3 juta guys. Nah, dan untuk piringan cakram itu gue pakai punya ZX 25R. Jadi biar sama, gue nggak usah gonta-ganti kanan kiri ya. Jadi gue cuma ganti sebelah doang, yang sebelah kiri. Jadi
biar lebih senada, ini harganya 2.450.000 guys. Nah, karena piringan cakram ZX 25R itu diameternya 31 mm, sedangkan bawaan ZX 4RR itu 29, maka di sini gua kasih spacer guys 1 cm. Spacer ini mereknya Beat. Ini harganya 125.000. Jadi biar langsung pasang dan ya tampilannya jadi lebih menarik. Nah, selain spacer, di sini gue kasih tambahan yaitu eh, apa ini namanya, selang rem. Selang remnya yang gue pakai punya Scarlett. Ini harganya 125.000. 125.000 murah meriah guys. Yang penting fungsinya ya, nggak perlu yang head on. Nah, di sini selain selang rem, ada yang lebih menarik dari tampilan yang ada di sini ya, selain double disc, yaitu apa? Si pelek guys. Nah, peleknya udah berbeda dengan yang bawaannya. Tapi gue nggak ganti pelek ya guys. Ini hanya di repaint ulang. Jadi yang bawaannya itu warna hitam. Sekarang gue cat warna merah dop. Biar sama kayak Ojet. Tapi ini peleknya sebenarnya, pelek bawaannya yang gue cat pakai warna merah. Ini biaya pengecatannya depan belakang itu 400.000 guys. Nah, di sini juga masih di area sini itu adalah yang gue ganti ban. Ban yang gue pakai itu mereknya Bridgestone Badleg S22. Yang depan ini gue pakai ukuran 120/70, dan yang belakang ini belakang sama S22 ini ukuran 160 ya, 160, yang gue pakai 160/60 guys ya. Depan belakang ban ini untuk sekarang harganya itu 6 juta guys ya. Harganya 6 juta, lumayan. Nah, kita balik lagi ke depan. Nah, oke, di depan masih ada yang belum gue sebutin. Ini guys, di dalam sini ini ada cover radiator. Cover radiator yang gue pakai itu merek dari WR3 ya. Ini merek WR3. WR3 yang gue pakai itu harganya 450.000 guys. Oke, ini baru segini udah berapa ya totalnya? Lumayan lah guys, nguras kantong gua. Dan sekarang kita ke sini guys. Di sini dikarenakan pengereman depan sudah double disc. Udah double disc. Nah, maka master rem mau nggak mau harus diganti guys. Nah, ini dia master rem yang gua pakai itu master rem Nissin punya ZX6R. Ya, ini Nissin punya ZX6R. Jadi biar tampilannya sama dengan apa, koplingnya nggak begitu beda jauh, hampir sama. Ini harganya itu 2 juta guys. Ya, gue beli harganya 2 juta. Dan untuk tabungnya, tabung minyak rem. Nah, tabung minyak rem ini punya WR3. WR3 ini gue beli harganya 175.000. Nah, di sini juga selang rem, selang master rem maksudnya, yang ke tabung itu harganya 30.000. Ini juga punya WR3. Nah, di sini ada bracketnya ya guys ya. Bracketnya merek ARM. Ini harganya murah meriah, hanya 50.000 guys. Nah, kita lihat di tangkinya guys. Tangkinya nggak ada perubahan ya. Tapi di dalam tangki ini ada filter udara
gue udah ganti punya Perox ya, Perox, tapi nggak gue buka. Teman-teman udah tahu lah bentuknya seperti apa punya Perox. Itu harganya 800.000. Jadi biar penyaringan udara yang masuk ke mesinnya jadi lebih baik lagi, makanya gue ganti pakai merek Perox guys. Nah, kita ke bawah dikit. Ini guys, di sini ada yang merah-merah kecil. Ini adalah tutup dari tutup apa ya ini? Oli ya, tutup oli. Ini pakai merek Nasherbeat. Ini harganya 125.000 guys. Nah, kita kemana ya? Kita ke sini guys, ke belakang. Oke, di belakang ini ada lampu dari apa ini? Lampu rem. Gua pakai mereknya itu Motodynamic ya, Motodynamic. Maaf kalau kameranya agak gelap karena cahayanya dari sana matahari. Ini Motodynamic. Ntar gue nyalain guys. Oke guys, gue coba nyalain lampunya. Nah, ini lampu standby dari Motodynamic ya. Nggak beda jauh sama bawaan dari ZX 25R. Nah, jika kita tekan rem, nyalanya seperti ini guys. Nah, ada ngedip 2 kali. Itu untuk kalau kita nginjek rem. Nah, untuk sennya, nah seperti ini. Sen dari eh, lampu Motodynamic ya. Ini sen satunya. Nah, untuk lampu hajatnya seperti ini guys. Nah, jadi lampu hajatnya seperti ini. Jadi fungsinya itu masih ada. Walaupun gua ganti dengan merek aftermarket, tapi fungsinya masih ada. Karena modifikasi itu jangan sampai menghilangkan fungsi ya guys ya. Nah, itu untuk lampu rem. Motodynamic ini harganya itu 2.100.000 guys. Nah, di sini karena motor ini spakbor belakangnya gue copot, jadi gue pakai penutup di sini buat nutup lubang yang terbuka dari bekas knalpot, bekas knalpot lagi, bekas apa namanya spakbor. Jadi pakai penutup di sini. Ini harganya murah meriah, tapi bikin tampilannya lebih bagus guys. Harganya cuma 100.000 ya. Harganya cuma 100.000. Dan di sini ada kecil, bulatan kecil. Ini adalah Jalupedox. Jalupedox yang gue pakai itu merek dari WR3 ya. Jalupedox ini harganya 250.000. Nah, kita ke yang terakhir yang sangat spesial di motor ini. Dan jika teman-teman beli motor ZX 25R, bisa dibilang wajib hukumnya untuk ganti knalpot. Kenapa? Karena suara ZX 25R itu sangat merdu guys kalau ganti knalpot. Tapi kalau pakai knalpot standar, ya suaranya nggak keluar. Karena kita beli ZX itu bisa dibilang karena suaranya yang merdu ya. Kalau masalah kecepatan, ya dibandingkan motor 250 cc yang lain, itu nggak beda jauh. Tapi kelebihannya di suaranya. Oke, knalpotnya yang gue pakai di sini, ini adalah Aero ProRes dari Itali. Ini harganya, harga baru itu 7 juta guys. Ya, 7 juta. Untuk headernya yang gua pakai itu header dari Akrapovic. Ya, ini adalah header Akrapovic full system Slovenia. Di sini bisa kita lihat guys, dari sini ini headernya Akrapovic full system. Nah, Akrapovic full system ini harganya itu kurang lebih 22.500.000. Nah, tapi sekarang untuk silincernya yang gue pakai itu punya Arrow. Jadi headernya Akrapovic, silincernya Arrow. Sebenarnya nggak PNP guys, karena
Akrapovic itu inletnya 52. Sedangkan untuk Aero ProRes itu inletnya 54. Jadi di sini gua pasang adaptor dari 52 ke 54 biar jadi PNP ya. Jadi kalau gue pengen suaranya gahar, gue pakai yang Aero ini guys. Tapi kalau misalkan gue pengen suaranya yang lembut, adem dan enak di telinga gitu kan, itu gue pakai silincernya gue ganti lagi pakai yang Akrapovic. Nah, di sini gue kasih pelindung yaitu Pipguard. Ini punya ProSpeed ya. ProSpeed ini harganya itu 450.000. Nah, kenapa gue pakai? Selain tampilannya, ya ada yang suka ada yang enggak ya kalau ada tampilan tambahan di sini gitu kan. Tapi gue lebih ke fungsinya guys, karena gue pernah pada saat gue jalan berhenti, gue kepleset. Al alhasil betis gue kena knalpot guys, lumayan panas. Tapi alhamdulillah nggak melepuh karena nggak begitu panas ya. Biasanya panas banget, ini nggak begitu panas. Nah, untuk melindungi kaki, gue pasang ini guys, karena fungsinya lumayan ini sangat-sangat penting ya, karena untuk melindungi kaki kita dari panasnya knalpot. Nah, tapi kalau untuk silincernya, walaupun ini bahan titanium, nggak begitu panas guys. Nggak kayak motor-motor yang dulu lah kena knalpot dikit langsung melepuh ke kulitnya. Tapi untuk knalpot-knalpot sekarang alhamdulillah nggak begitu panas untuk silincernya. Tapi untuk headernya itu lumayan panas guys. Makanya gue kasih pelindung ini. Oke, kayaknya apa lagi ya? Oh iya guys, ada yang lupa. Satu lagi, ini nih guys. Ya, ada yang lupa. Ini guys, yang belum gue jelasin yaitu ProGuard dari Black Diamond. Ini dia, Black Diamond. Gue nggak begitu suka yang karbon-karbon, makanya gue pilih Black Diamond. Ini harganya 250.000 guys. Di sini gue tambahin baut titanium warna hijau biar lebih menarik lagi. Ini bautnya gue lupa berapa, tapi lumayan kalau nggak salah 100.000 apa 50.000 gitu harganya guys. Nah, oke guys. Ini modifikasi yang udah gue lakuin di motor kesayangan gue ini. Semuanya hanya titipan, kita nggak boleh sombong, nggak boleh pamer. Ini gue jelasin bukan untuk pamer ya, tapi untuk referensi teman-teman dari modifikasi ZX25R. Ya, jadi bisa teman-teman bisa ikutin mana modifikasi yang cocok buat teman-teman. Bisa double disknya dicontoh, mau pasang double disk tapi nggak punya budget head-on gitu kan. Bisa dicontoh, ini double disk versi murah dan gue bilang bagus, tapi harganya nggak menguras kantong guys. Karena kalau gue modifikasi itu nggak perlu head-on, tapi yang penting fungsinya dan tampilannya juga menarik. Ya, oke. Sampai di sini dulu video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.